Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan saya Rosidatus Saadah SPDI, mahasiswi di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Aji Samarinda, akan melaksanakan video pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024. Program studi pendidikan agama Islam dengan mengambil materi mawas diri dan introspeksi diri menjalani kehidupan yang dilaksanakan di kelas 7F SMP Negeri 20 Tasikmalaya pada tanggal 30 Januari 2025. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semangat pagi! Pagi! Nah gitu ya, jadi masih pagi harus tetap semangat. Baik, supaya pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Arju untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Siapa yang tidak hadir? Nadib. Iya, bentar. Nadib kenapa Nadib? Nadib sakit. Terus siapa lagi? Dimas sakit. Raja sakit. Udah. Berarti yang tidak hadir 3 orang. Putri sakit. Agni, kenapa Agni? Sakit. Wah, ternyata banyak yang sakit ya. Iya. Udah nggak ada lagi nggak? Kilan kemana Kilan? Sakit. Iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang tidak hadir. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir, yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan secepatnya Allah berikan kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita, ya, bisa belajar bareng lagi dengan kita. Nah, kita mudah-mudahan yang sehat hari ini selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dijaga makanannya, dijaga kebersihan kelasnya, ya. Ya, coba dilihat kanan kirinya ada sampah enggak? Ayo, yang ada sampah silakan dibuang. Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menjaga kebersihannya. Siap belajar hari ini? Siap. Ya, baik. Kita harus menjaga kebersihan karena anadzafatu minal iman. Dan kalau lingkungan bersih, terus tadi kalian sudah makan juga, terus lingkungannya bersih, kira-kira bakalan semangat gak belajarnya? Semangat ya. Nah, apalagi kita adalah seorang pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu gimana? Ayo, ada yang tahu? Jadi kita selaku pelajar Pancasila harus memiliki sifat apa? Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Terus berakhlakul mulia. Iya, berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Menjaga kebersihan itu termasuk akhlakul karimah tidak? Iya, termasuk akhlakul karimah. Makanya kita harus semangat untuk menjaga kebersihan. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Sabila apa?
Iya, alam semesta sebagai bukti iya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat? Masih. Allah menciptakan alam semesta ini dalam berapa masa? Iya, dalam 6 masa. Subhanallah, baik di dunia, langit, yang di laut, di daratan, pokoknya semua itu dibuat oleh Allah dalam 6 masa. Itu membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa, ya. Nah, makhluk Allah itu ada apa aja? Iya, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan itu bisa dilihat oleh mata tidak? Bisa, ya. Jadi makhluk Allah itu ada yang bisa dilihat oleh mata, ada juga yang tidak bisa. Iya, tidak bisa dilihat oleh mata atau disebut dengan iya makhluk gaib. Coba yang termasuk makhluk gaib apa aja? Malaikat. Iya, malaikat, jin, setan. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak, itu ya. Ada setan, ada jin, termasuk ada ada apa? Malaikat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tadi yang jawab malaikat siapa? Nah, akan membahas apa yang dijawab oleh Arju, yaitu tentang apa? Malaikat. Iya, tentang malaikat. Mawas diri ya. Nah, siap semuanya? Siap. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Masih ingat dengan tepuk konsentrasi? Masih ingat? Iya, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk 1. Ayo, ada yang belum konsentrasi. Ini siap, Din. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Hebat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, siap. Berarti posisi siap. Aji kenapa lemes, Aji? Udah makan belum, Ji? Udah. Kalau udah harus semangat dong, Ji. Ya, siap. Coba tangannya di mana? Nah, di sana atau di meja. Tujuan pembelajaran yaitu melalui diskusi peserta didik mampu memahami mana iman kepada malaikat dengan benar. Terus yang kedua apa, Ju? Coba dibaca. Yang kedua, tujuan pembelajarannya pesan dapat mengidentifikasi mengidentifikasi hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan melalui analisis dengan tepat. Jadi insya Allah nanti kita akan melaksanakan diskusi. Siap? Siap. Dengan mempelajari materi tentang mawas diri ini, kalian bisa introspeksi dalam menjalani kehidupan ya. Terus begitu juga dengan mempelajari iman kepada malaikat mengajarkan kita untuk percaya pada hal-hal yang tidak tampak atau pada hal-hal yang gaib serta memotivasi kita untuk terus berbuat baik. Karena ingat, segala aktivitas kita, segala perbuatan kita akan diawasi oleh siapa? Oleh malaikat. Dengan mempelajari tentang iman kepada malaikat, kita bisa introspeksi diri, serta kita bisa berbuat amal baik atau amal soleh ya. Karena tadi ingat, segala perbuatan kita itu pasti akan apa? Iya, akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan ya. Bawa HP?
bawah. Silakan keluarkan HP-nya. Ya. Silakan diketik Mentimeter join. 354. Oh, Mentimeter join. Ya, udah? Nah, apakah kalian pernah mendengar makhluk gaib? Pernah enggak? Pernah ya? So, silahkan. Yang pernah, klik pernah. Yang belum pernah, klik belum pernah. Nah, yang ketiga, coba. Apa yang ketahui tentang makhluk gaib? Makhluk gaib itu apa sih? Iya. Nah, di sini bisa disimpulkan ya. Ada yang kasat mata, ada yang tidak kelihatan. Terus ada yang tak kasat mata juga. Yang apa? Kalian bisa menyimpulkan kesimpulannya apa? Bahwa makhluk gaib itu adalah apa? Tadi? Tidak terlihat. Iya, makhluk yang tidak terlihat oleh mata. Iya. Ibu akan share asesmen awal tentang iman kepada malaikat. Ibu share di grup ya. Silahkan diisi Google Form-nya. Ya. Setahu kalian. Silahkan diisi tanpa melihat buku ya. Udah, terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan. Kalau sudah, silakan HP-nya disimpan biar tidak mengganggu konsentrasi kalian belajar. Ayo, Ade udah beres, Dek? Udah, simpan di kolong. Arju udah beres? Simpan dulu di kolong, Ju. Nah, siap? Nah, di sini ada pantun pemantik. Jung, yang pintar membaca pantun. Yang kayak Jarjit. Oh iya, Najwa, siap. Ayo Najwa, dibaca, Wak. Iya, tepuk tangan untuk Najwa. Nah, setelah mendengar apa yang dibacakan oleh Najwa, oleh Ade, kira-kira kesimpulannya apa? Ayo, Rizahwa. Menyalahkan orang lain. Tentang apa? Introspeksi diri, betul. Iya, kata Arju, jangan menyalahkan orang lain. Hebat. Tepuk tangan untuk Arju dan Lijahwa. Hebat ya. Tepuk tangannya mana? Iya. Nah, tadi di pantun itu diingatkan bahwa kita harus introspeksi diri. Terus kata Arju diingatkan untuk apa, Ju? Tadi? Apa? Jangan menyalahkan orang lain. Lihat dulu diri sendiri. Siapa tahu kesalahan itu timbul dari diri kita, dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, sekarang silakan, tadi udah dibuka ya bukunya ya. Nah, di sana ada mari bertafakur ya. Silahkan literasi terlebih dahulu. Mari bertafakur. Halaman 157 yaitu. Sok. Silakan diliterasi, dibaca. Bukunya mana? Malaikat termasuk. Coba dibuka bukunya. Nih. Silakan dibaca, diliterasi. Tahu literasi? Iya, literasi itu apa? Iya, jadi bukan hanya sebatas dibaca saja, tapi nanti mampu untuk menyimpulkan. Nah, setelah kalian barusan membaca mari bertafakur, kira-kira siapa yang berani menyimpulkan? Ayo, Sabila apa? Iya, kata Sabila bahwa Allah menciptakan dua makhluk. Terus? Iya, ada makhluk yang bisa dilihat dan ada makhluk yang tidak bisa dilihat. Setelah membaca kesimpulan, apa yang kalian baca itu ini ya.
Nah, kelihatan tidak? Kelihatan? Kelihatan. Di sini bisa disimpulkan bahwa Allah menciptakan makhluk itu bermacam-macam. Betul tadi kata Sabila ya, bahwa Allah itu menciptakan ada makhluk goib, ada makhluk yang nyata. Kalau yang goib apa tadi? Malaikat, jin, setan. Terus di sini juga disimpulkan bahwa malaikat itu orang yang meyakini adanya malaikat akan malu berbuat dosa. Kenapa? Kira-kira? Ayo. Karena merasa ada yang mengawasinya. Karena merasa dirinya selalu dilihat oleh malaikat. Karena nanti akan dibahas. Ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik ya. Dan yang ketiga, betul tadi kata Lijahwa bahwa kata Bianca ya, mohon maaf. Kata Bianca bahwa malaikat itu sangat patuh terhadap perintah Allah. Manusia patuh tidak terhadap perintah Allah? Yakin patuh? Iya, ada yang patuh, ada yang tidak. Tapi malaikat mah semuanya patuh. Kalau kata Allah sujud, maka sebelum sama Allah disuruh untuk bangkit, terus bersujud gitu ya. Ada malaikat yang menahan aras, ya, menahan bumi. Mereka tidak membantah, ya Allah abi cangkel, saya pegel. Nah, enggak ya, tapi terus kalau sama Allah disuruh itu, maka malaikat selalu melaksanakannya, tidak pernah membantah, ya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan lihat sebuah video ya. Siap. Malaikat adalah makhluk Allah. Nah, siap. Silakan simak ya tentang mana beriman kepada malaikat Allah. Silakan disimak. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, yang Kelihatan? senantiasa beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani malaikat maksudnya adalah mengimani segala penjelasan Allah dan Rasulullah SAW tentang malaikat, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani wujud mereka atau keberadaan mereka. Yang kedua, mengimani malaikat yang telah dikabarkan kepada kita nama-namanya. Allah mengabarkan nama-nama sebagian malaikat di dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimaninya. Adapun nama-nama malaikat yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita wajib mengimaninya secara global, bahwasanya Allah memiliki malaikat dalam jumlah yang banyak. Ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat. Segala kabar yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah SAW tentang sifat-sifat malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Keempat, mengimani tugas malaikat yang telah dikabarkan kepada kita. Masing-masing malaikat diberikan beban tugas yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang bertasbih sepanjang malam dan siang, ada yang beribadah, bersujud, dan ada yang senantiasa melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Al-Hujjah.com. Nah, setelah kalian menyimak video barusan tentang malaikat, bagaimana hukum meyakini bahwa adanya malaikat? Iya, termasuk hukumnya apa? Wajib, bahkan wajibnya fardu kifayah apa ain? Ain. Nah, meyakini bahwa malaikat itu ada, itu termasuk fardu. Iya, fardu ain. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Karena ini mencakup tentang keimanan. Kalau rukun iman ada berapa tadi? Nah, 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah.
4. Kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, Qada dan qadar. iya, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu ya. Jadi meyakini adanya malaikat ini termasuk rukun iman dan wajib bagi kita semua untuk meyakini keberadaannya. Terus tadi juga bisa disimpulkan bahwa malaikat itu selalu patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kalau disuruh dikir gimana? Terus-terusan dikir. Tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah. Mereka melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Nah, tadi ada cara-cara mengimani malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? 10. Yakin ada 10. 25. Gimana? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan kata Arju 25. Tadi kata Sabila ada berapa, Biang? Ada banyak. Jadi yang betul ada berapa jumlah malaikat? 10. Iya, ada banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada beberapa malaikat yang wajib diketahui. Nah, untuk mendalami malaikat yang wajib diketahui serta tugas-tugas malaikat. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Terutama pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Pemahaman bermakna pada materi ini yaitu dengan mempelajari materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan tentang iman kepada malaikat mengajarkan kita untuk percaya pada hal-hal yang tidak tampak serta memotivasi kita untuk terus berbuat baik dan taat kepada Allah karena segala amal kita diawasi dan dicatat oleh malaikat. Namun kita selaku umat Islam diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Di sini, setelah menyimak video tentang mengimani malaikat, tadi kalian sudah melihat ya, tentang video bagaimana cara mengimani malaikat. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Bu, apa aja yang didiskusikan? Silakan di sini ada 1 definisi dari iman kepada malaikat. Silakan diskusikan apa sih yang dimaksud dengan iman kepada malaikat. Yang kedua, menganalisis perbedaan malaikat dengan jin dan manusia. Dini siap, Din? Iya. Di sini kalian silakan beserta kelompok analisis apa sih perbedaan antara malaikat dengan jin dan manusia. Boleh dibikin bagan, ya. Malaikat, jin, dan manusia. Perbedaannya apa? Dan yang ketiga, nah ini. Dek, siap, Dek. Mengidentifikasi nama-nama malaikat yang ada di dalam Al-Quran beserta tugasnya. Nah, tadi yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Yang 10 ini ada di dalam Al-Quran. Silakan sebutkan beserta tugasnya. Nah, yang keempat ini silakan juga kalian identifikasi. Ya, apa sih hubungan iman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari? Apakah berpengaruh iman kepada malaikat dengan kehidupan kita sehari-hari? Paham? Iya, silakan dikerjakan ya. Ibu bagikan LKPD-nya.
Sudah beres semuanya? Sudah, baik, sip. Kalau sudah beres, kita lanjut dengan presentasi. Iya, kelompok mana dulu yang mau ke depan? Oh, kelompok 1 siap? Silahkan. Kelompok 1 silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 akan dibaca oleh Saskia. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Nomor 2 dibacakan oleh Najwa. Nomor 2, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang terhadap majelis zikir, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Nomor 3 akan dibacakan oleh Sipa. Malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu, malaikat Mikail menurunkan rizki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Mungkar bertanya dalam kubur, malaikat Nakir bertanya dalam kubur, malaikat Rokib mencatat amal baik, malaikat Atid mencatat amal buruk, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Iya. Nomor 4 akan dibacakan oleh Haikal dan Robi. Hubungan Silakan iman kepada diperhatikan. Aji, perhatikan Ji. Hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Suaranya Selain tolong kita diperbesar. meyakini bahwa malaikat itu ada, kita harus meyakini bahwa malaikat selalu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Malaikat Rokib selalu mencatat amal kebaikan. Ayo, Malaikat Robi, suaranya Atid tolong selalu tolong mencatat diperbesar, amal Robi. buruk Ulangi dan lagi, Bi. Kedengaran enggak? Enggak, suaranya diperbesar. Volumenya. Enggak, volume suara Robi maksudnya. Malaikat Rokib selalu mencatat amal kebaikan. Malaikat Atid selalu mencatat amal buruk tanpa terlewat sekecil apapun. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan aktivitas kehidupan ini dengan baik dan benar dan jujur. Karena apa yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Rokib dan Atid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, silakan duduk. Ibu ucapkan terima kasih bagi ananda-ananda yang sudah ke depan, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari diskusi barusan, dari 6 kelompok yang barusan tampil, kira-kira kesimpulannya nomor 1. Apa definisi dari iman apa? Ayo. Iman kepada malaikat. Ya, suaranya yang kencang gimana kesimpulannya? Ya, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Bisa disimpulkan bahwa iman kepada malaikat itu adalah percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada, pinter. Nomor 2, apa perbedaan malaikat dengan jin dan manusia? Ayo. Iya, ayo gimana? Gimana? Oh, Saskia dulu. Nabila dulu. Ayo. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Pintar. Apalagi perbedaannya? Tadi Saskia apa?
Malaikat tidak makan dan minum. Kalau jin? Makan dan minum. Kalau manusia? Manusia? Makan dan minum. Apa tugas malaikat Jibril? Iya, menurunkan wahyu. 2. Tugasnya? 3. Israfil. Tugasnya? Kalau malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Kalau yang bertanya di alam kubur? Iya, mungkar, nakir. Nah, yang 10 ini wajib. Iya, wajib diketahui, wajib diyakini dan diketahui bagi setiap bagi setiap umat Islam. Kalau yang terakhir, coba yang 4. Apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan? Kesimpulannya apa? Ya, tadi gimana? Kata Saskia? Iya, meyakini bahwa malaikat itu ada. Kalau kita yakin bahwa malaikat itu ada, otomatis insya Allah kita akan menjaga diri kita. Ketika kita misalnya mau apa? Oh iya, ada barang, ada pulpen nih. Nggak ada orang. Kira-kira kalau kita meyakini ada malaikat yang bertugas mencatat amal baik itu siapa? Malaikat Raqib. Kalau kita yakin adanya malaikat Raqib, terus di sini ada uang 100.000, kita berani nggak ngambilnya? Berani tidak? Tidak. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Dia takut dosa, takut dicatat oleh malaikat, ya. Nah, makanya ada berhubung sekali antara iman kepada malaikat dengan kehidupan kita. Kalau kita meyakini adanya malaikat, insya Allah kita akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya. Kalau kita yakin ada malaikat, kita akan menghindari apa, Dek? Menghindari apa, Dek? Kalau kita yakin adanya malaikat, perbuatan buruk, perbuatan dosa, karena kita takut dicatat oleh malaikat. Iya, ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kesimpulannya apa? Kita belajar tentang tentang introspeksi diri. Tentang apa lagi? Belajar tentang apa lagi? Iman kepada malaikat. Di dalamnya kita mempelajari tentang pengertian iman kepada malaikat. Terus apa lagi? Selain pengertiannya yang kita pelajari apa? Ya, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Terus apa lagi? Iya, mengetahui nama-nama malaikat serta tugasnya. Terus apa lagi? Tapi malaikat Ini mah kesimpulan dari yang tadi ya. Kepada kita ya. Ini memahami jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Begitu juga malaikat tidak pernah capek terhadap apa yang Allah perintahkan. Sedangkan jin dan manusia ada yang taat dan ada juga yang tidak. Nah, yang ketiga, pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui nama-nama malaikat yang Nah, itu kesimpulannya ya. Jangan lupa pelajari materi yang akan datang. Silakan dibaca terutama masalah hikmah iman kepada malaikat ya. Siap untuk belajar? Siap ya. Tetap semangat, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Berhubung waktu sudah selesai, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.